Yang kedua, bagaimana caranya hukum Islam bisa kembali lagi? Ya, baik. Ini pertanyaan pertama menurut Buya ya, nyambung dengan pertanyaan kedua. Maka jawabannya pun disambungkan oleh Buya. Kalau dalam jawaban Buya yang pertama ya, mengapa kita tidak di Indonesia ini berhukum kepada buatan manusia? Karena faktor kekafiran, faktor kezoliman, dan faktor kefasikan. Ya dah? Maka kalau Ananda ini yang bertanya bagaimana caranya hukum Islam bisa kembali lagi, maka harus kita menyelesaikan tiga faktor itu. Bagaimana sih kita menghadapi orang-orang non-muslim yang menolak, ataupun muslim yang menolak? Hadapi, dakwahi, berdebat istilahnya. Sampaikan kepada mereka bahwa hukum Islam itu bukan merusak, tapi menyelamatkan baik muslim dan non-muslim. Dan dengan tegaknya hukum syariah, maka pemerintah yang saat itu berkuasa harus menjaga keamanan seluruh warga, bukan saja muslim, non-muslim pun harus dijaga. Ya, dalam Islam kan ada istilah zakat. Kalau ke non-muslim itu berlakunya jizyah. Ya, jizyah namanya. Jizyah. Oh, Buya nanya, kalau zakat berapa persen bagi seorang muslim? 2,5%. Ya, 2,5%. Kalau jizyah berapa jizyah? Setengahnya. Jadi kalau orang muslim misalkan harus mengeluarkan uang dari zakat misalkan ke pemerintahan Islam, kita berbicara kalau sudah tegak syariah. Orang-orang muslim misalkan zakat mengeluarkan uang dari harta kekayaannya 2 juta misalkan ya. Non muslim cukup 1 juta. Tapi dijamin kehidupannya. Kalau ada yang mengganggu siapapun termasuk yang mengganggu muslim mengganggu non muslim, itu yang muslimnya ditindak dengan tegas oleh pemerintah Islam. Buya akan sampaikan ya, tarikh yang tidak akan mungkin lupa ini kita. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, pemimpin dunia Islam, sebagai kepala negara dunia, gitu, bermasalah dengan orang Yahudi kafir. Ada sedikit masalah tentang baju perang, baju besi. Karena Ali bin Abi Thalib itu punya baju besi cukup banyak di lemarinya itu untuk berperang, sehingga ya tidak terkontrol lah. Suatu hari ada orang Yahudi memakai baju besi, ya ikut ke perang juga dari kalangan Islam. Itu namanya kafir zimmi namanya. Ya, kafir itu terbagi 2, kafir zimmi dan kafir harbi. Itu orang Yahudi itu orang kafir tapi membantu pemerintah Islam. Terus kata Ali, oh ini pakaian aku ya. Karena dalam pikiran Ali, baju besi itu seperti baju beliau. Itu seorang khalifah loh, yang nanya bukan orang biasa-biasa. Nanya ke rakyat, orang Yahudi, non-muslim. Kata orang Yahudi yang kafir itu, bukan ini baju aku. Baju saya ini. Nggak ngaku juga. Kemudian Ali menyampaikan ke umat, ke bagian-bagian pengadilan, adili aku dan dia. Punya siapa sebenarnya baju ini? Maka Ali sebagai khalifah, ya, sama-sama diadili, ya, oleh kodi itu ya hakim dengan orang Yahudi. Bayangkan oleh kalian, seandainya di negeri kita seorang presiden bermasalah dengan rakyat, kira-kira yang menang siapa sih? Pasti presiden. Jangankan level presiden atau level gubernur lah, atau kepala kepolisian kan. Sekarang ada kasus yang paling baru, seorang ibu guru menegur anaknya, menegur muridnya. Ditegur biasa, ya nakal gimana? Ya wajar lah kalau guru misalkan mukul. Si budaknya itu, anaknya itu lapor ke bapaknya, ternyata bapaknya itu adalah kepala polisi di daerah tersebut. Ini lagi rame, lagi viral nih. Kemarin pas hari guru itu dinyatakan ibu guru itu bebas karena tidak bersalah. Di penjara ibu gurunya. Gara-gara negur
muridnya yang anak polisi itu. Bisa gitu di negeri kita. Nah, Ali bin Abi Thalib diadili oleh Qadi dengan Yahudi, rakyat biasa. Siapa sih yang menang? Orang Yahudi. Karena ternyata baju itu bukan kepunyaan Ali, kepunyaan Yahudi. Dan Ali minta maaf. Maaf ya. Mana mungkin sih seorang presiden di pengadilan minta maaf kepada rakyat. Dan yang menang adalah rakyat biasa. Ali yang kalah, seorang khalifah. Itu Islam. Ya. Jadi kenapa kita takut sih dengan hukum Islam? Dan tentu harus disosialisasikan, sampaikan kepada orang-orang kafir. Coba, boleh nggak kita berdebat dengan orang-orang kafir? Bukan boleh lagi, kalau bisa mah harus. Kita datang ke gereja, silaturahmi. Boleh nggak boleh datang ke gereja? Boleh. Ngobrol, ngajak mereka masuk Islam, boleh nggak? Boleh, bahkan harus oleh hukum Islam. Tapi oleh negara dilarang. Harus tahu kalian. Misalnya Buya datang ke gereja, Buya mau ngobrol dan dilaporkan oleh para pendeta, maka Buya dipenjara. Gak boleh mengajak beragama kepada orang yang sudah beragama. Ketentuan negara kita. Bayangkan oleh kalian, kita sudah dikebiri itu. Buya mau datang ke vihara-vihara, adu argumen. Memang usah begitu. Tapi nggak boleh. Kira-kira kita merdeka nggak? Nggak merdeka kita ini. Kalau merdeka bisa dakwah ke siapa saja. Nggak boleh sekarang ini. Terus tahu tuh kalian. Ada aturannya. Ketentuan 3 menteri. Kalau ada orang mengajak beragama kepada yang sudah beragama, pelanggaran hukum di negara kita. Ya, Allah ya Rabbi ya Karim. Baik. Yang kedua adalah faktor kebodohan. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Nah, apa? Ya kan, bagaimana caranya hukum Islam bisa kembali lagi? Orang-orang yang bodoh itu kita kasih motivasi. Belajarlah tentang Islam. Jangan cuma di KTP. Yuk belajar Islam. Apa sih konsep jihad itu sebetulnya? Apa sih syariat itu sebetulnya? Bagaimana kalau warganya non-muslim, bagaimana? Pelajari. Jangan apa-apa kita sudah buruk sangka tentang hukum Islam ini. Karena kebodohan zalim itu Allah yang menyampaikan. Wa malam yahkum bima anzalallahu, barang siapa yang tidak menggunakan hukum yang Allah turunkan, faulaika humuz. Orang bodoh itu kata Allah, itu firman Allah. Gak mau belajar dia tentang hukum Islam. Belajar dong kata kita. Belajar. Kita bikin makalah kalau diperlukan tentang hukum Islam ini. Kita akan mengadakan pengajian-pengajian tentang itu. Dan para ustadz, para kiai, jangan membahas sifatnya yang keluarga lagi yang dibahas nih. Mulak didinya tiba heula. Masalah akhlak, tetapi hukum tidak dibahas. Ngulibek we di khilafiyah bab kunut, bab tahlil, bab jenggot, bab jambang, bukan tidak boleh. Tapi kenapa dibesar-besarkan? Bab usoli, bab macam-macam. Cobalah berbicara tentang hukum yang sekarang kita masih menggunakan hukum buatan manusia. Ini bagus ya pertanyaannya.